Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini, kami membuat video untuk bertujuan memenuhi tugas konten teknolog, yang dimana materinya yaitu transformasi produk menjadi jasa kreatif. Nah, di sini kami mengambil sebuah kamera. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata pada masa lokal, kamera itu jika kita ingin menggunakannya harus membeli terlebih dahulu. Berarti harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal kan? Nah, di sini, di zaman modern ini, kita ada perlu menyewakannya dan cukup memberi dana saja. Jadi di sini, di materi ini kami akan menjelaskan penyebab, keuntungan, strategi pengolahan konten, dan branding. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelum itu, saya Silsa Bila Nanda Putri dengan NPM 2510110168. Saya di sini sebagai moderator. Nah, di era digital yang semakin terhubung, dunia kreatif mengalami pergeseran revolusioner. Dan sekedar menangkap gambar melalui kamera menjadi menciptakan konten yang hidup, interaktif, dan bernilai tambah. Nah, dari materi ini dapat menggambarkan bagaimana produk fisik atau visual sederhana seperti foto atau video bermetamorfosis menjadi layanan kreatif dan inovatif seperti storytelling digital, pemasaran konten, atau pengalaman pengguna yang profesional. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini yang pertama tadi dengan NPM 2510100164. Di sini saya sebagai pemateri 1. Baik, dan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab transformasi. Di antaranya itu pertama, teknologi, smartphone, dan aplikasi editing yang makin mudah diakses. Contohnya menggunakan Canva, Pixlab, dan lain-lainnya. Yang kedua, letakkan konsumsi konten digital dan media sosial. Ketiga, media tinggi membeli yang merawat kamera konvensional. Serta yang terakhir, permintaan produk berkualitas serta layanan dan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya. Ya, saya Christian Mark dengan NPM 25101065 akan membawa materi 2. Di materi 2 dijelaskan tentang penggunaan model jasa seperti hemat biaya konsumen tanpa perlu beli air mahal dan layanan fleksibel sesuai kebutuhan kerja, dan ada lagi mendapatkan kelanjutan bagi penyedia jasa, lalu fokus pada kreativitas dan nilai tambah. Lalu ada strategi pengelolaan konten digital dan efektif yang juga efektif dikenali pasar dan target audiens dengan tepat, konsistensi dan kualitas konten. Selalu ada maksimalkan platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan platform lainnya. Lalu ada analisis format dan adaptasi strategi. Lalu yang terakhir, gunakan storytelling visual untuk saya dilakukan dengan NPM 25101067. Pemateri 3. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membangun brand melalui fotografi berkualitas. Yaitu yang pertama, untuk sebagai media dan representasi brand, terus yang kedua, gaya foto yang sesuai identitas dan nilai brand. Terus yang ketiga, pencahayaan komposisi editing programan. Yang keempat, konsisten visual design platform. Terus yang kelima, kolaborasi dengan influencer dan konten dari pengguna. Terus ada pun cara agar bisnis lebih fair, yaitu yang pertama, bangun portofolio yang kuat dan berharga. Terus yang kedua, manfaatkan teknologi terbaru seperti drone maupun AI editing. Terus yang ketiga, aktif personal branding di sosial media manapun dan komunitas manapun. Di sini saya akan menerangkan cara agar bisnis lebih fair. Yang keempat, definisi layanan foto, video, live streaming, dan manajemen konten. Dan kelima, paket layanan fleksibel sesuai kebutuhan klien. Yang keempat, bangun jaringan dan kementerian strategis. Nama saya Muhammad Sanadi dengan NPM 2510100166. Saya pemateri 4. Siapa yang ditunjukkan? Yang pertama ada UMKM dan
Tentu yang dibutuhkan konten profesional dengan biaya efisien. Yang kedua, agen digital yang mengandalkan outsourcing konten. Yang ketiga, fotografer dan kreator yang mendapatkan pasar yang lebih luas. Yang terakhir, platform freelance yang mempertemukan jasa dan klien. Nah, dari semua materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, jadi kesimpulannya adalah peralihan dari produk kamera kerjasama dan lahir dari kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar akan konten yang cepat, rutin, dan berkualitas. Modul jasa ini lebih fleksibel, efisien, dan membuka peluang pendapat berkelanjutan. Keberhasilan di bidang ini ditentukan oleh strategi pengelolaan konten, visual branding yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi baru. Dan yang paling penting, inovasi, konsistensi, dan kolaborasi adalah kunci agar bisnis terus tumbuh dan relevan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.